Penduduk miskin di Indonesia masuk peringkat nomor 4 terbanyak di dunia. Nah, Indonesia berkali-kali dibilang kita kaya raya, ada berlian, permata, minyak, gas, nikel, batu bara, sawit dan lain sebagainya. Tapi lu tau gak faktanya, jujur-jujuran, Indonesia bukan negara kaya. Ya lu bayang. Ini bukit-bukit ya. Ini besinya nganggur semua deh, nggak ada yang kayaknya yang ngambil-ngambil besi gitu di Malaysia nih, banyak kali nganggur-nganggur segini sayang dek, mau banjir. Akses gratis untuk motor didorong demi efisiensi mobilitas. Pengendara motor di Malaysia justru tidak perlu membayar. Butut, lemah, emang nggak peduliin orang. Gengsinya presiden kita kepada negara jiran Malaysia, Brunei, Singapura sampai mengklaim negara Indonesia nomor 4 terkaya di dunia. Namun itu hoax, ternyata nomor 4 termiskin di dunia, bahkan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyarikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyarikan sebuah video. Ternyata statement dari presiden kita itu hoax, geng, yang bilang negara terempat terkaya di dunia dan mengalahkan Singapura dan juga Malaysia dan juga Brunei yang mengalahkan negara jiran-jirannya, geng. Ternyata itu hanya untuk memanjakan ataupun membahagiakan biar apa namanya, geng, ya, biar rakyat kita itu bahagia ataupun ya bisa dibilang banggalah kepada pemerintahan sekarang, geng. Waduh, kok bisa seperti itu? Ya, seorang bini aja bilang itu hoax. Kita negara kaya dari mana? Kita banyak masih ketimpangan-ketimpangan. Kita masih banyak orang-orang miskin. Itu faktanya. Nah, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini baru data real negara paling bahagia. Indonesia baru masuk real. peringkat 83. Terus kemarin kayaknya ada yang ngomong sampai terharu kalau Indonesia negara paling bahagia peringkat nomor 1. Siapa ya orangnya? Presiden kita. Kalian tahu orangnya? Dia dapat info salah atau memang dia yang salah atau asbun, I don't know. By the way, kalian tahu orangnya? Kayaknya kenal tapi lupa siapa ya? Udah dengar kabar belum kalau penduduk miskin di Indonesia masuk peringkat nomor 4 terbanyak di dunia? Padahal udah nambang di mana-mana, udah babat hutan di mana-mana, sampai banjir kemana-mana. Mungkin ada yang menganggap ini adalah kesalahan oknum dan pemerintahnya. Tapi yang paling utama adalah kita merubah cara mainnya. Kita lebih percaya sistem buatan manusia untuk mengatur kehidupan kita. Ya beginilah kapitalisme bekerja. Coba kalau pakai aturan Islam, bisa kaya kita. Aturan Islam itu sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ini seperti dengan yang dikatakan Rasulullah, al-muslimuna syuraka'u fi salatin fil ma'i wal kalai wan nari. Jadi air, hutan, dan tambang itu dikuasai, dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Sedangkan sekarang dikuasai pribadi atau swasta atas izin negara, yang nggak setuju di penjara. Saya pernah ngobrol sama teman, katanya ada ibu-ibu yang masuk daftar orang terkaya se-Asia Tenggara. Cari aja di Google ya, siapa orangnya. Katanya dia itu baik banget, kalau dia datang ketemu warga suka ngasih uang. Ya menurut saya terang aja dia baik karena dia dapat harta cuma-cuma, yang sebenarnya harta itu haram buat dia. Karena apa? Karena seharusnya tambang itu dikelola oleh negara bukan swasta untuk kemakmuran rakyatnya. Gimana menurut teman-teman?
Setuju nggak dengan aturan Islam? Nah, Indonesia berkali-kali dibilang kita kaya raya, ada berlian, permata, minyak, gas, nikel, batu bara, sawit dan lain sebagainya. Tapi lu tau nggak faktanya, jujur-jujuran, Indonesia bukan negara kaya. Ya lu bayangin aja lah, lu ngomong Indonesia kaya raya, banyak batu bara. Iya, berapa sih banyak batu bara kita? Lu hitunglah sebelum dirubah nih RKAB, katakan dibikin 600 juta batu bara, 600 juta ton batu bara kita ekspor ke luar negeri. Kalau harga batu bara $100 lah, karena gue baik ya, 600 juta dikali $100 itu cuma 60 miliar dolar penghasilan kita dari batu bara. Duit gede? Enggak. Lu kira 60 miliar dolar gede? Enggak. Lu bandingkan dengan minyak Arab Saudi. Ini bener negara kaya sumber daya alam. Kenapa? Produksi minyak Arab Saudi hari ini itu 10 juta barel per hari, guys. 10 juta barel. Kalau harga minyak $100 aja, berarti mereka dapat duit $1 billion per day. 1 miliar dolar per hari. Kalau lu kali 365 hari, berarti penghasilan mereka itu 3,6 triliun dolar setahun dari minyak doang. 3,6 triliun. Indonesia berapa tadi dari batu bara? Cuman 60 miliar dolar. 60 miliar dolar lu bandingkan dengan 3,6 triliun dolar, udah bumi dan langit. Makanya lu jangan manja jadi orang Indonesia. Banyak yang bilang kita kaya sumber daya alam. Enggak. Pakai fakta, pakai data. Udahlah, itu fakta. Pahit datanya. Indonesia damai dengan Israel itu indah. Hah? Hah? Indah. Apa salahnya kita berdamai dengan Israel demi Indonesia maju? Kita ingin negeri ini kuat, sejahtera dan damai untuk semua. Allahu Akbar. Assalamualaikum teman-teman. Ini di Surabaya ribuan umat Islam lagi turun berdamai. Kita bawa bendera Israel sebagai tanda kita ingin damai, bukan benci. Betul kan nih? Allahu Akbar. Islam agama damai. Saat semoga dunia Indonesia panik, klaim sebagai ekonomi terbesar di dunia. Rumah di kandang ayam. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Jelur, kita mau lihat ibu yang ditelantarkan anaknya. Jadi berada di kandang sapi seperti ini. Ini kandang milik warga ya. Jadi kita lihat kondisinya seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Ya. Ini kandang kambing, kandang sapi. Nah, beliau berada di sini. Nah, sendirian di sini. Ini kandangnya ya. Biar para pemimpin-pemimpin kita nampak dermawan ataupun nampak kokoh di mata masyarakat. Sampai memberitakan bahwa kita akan menjadi nomor 4 terkaya di dunia. Itu mimpi. Ya, kenapa ikinya ketawa? Karena ikinya melihat sendiri fakta yang sebenarnya di negara kita banyak orang yang ketimpangan. Jangankan di Pulau Sumatera, Pulau Papua, pulau-pulau lainnya, Pulau Jawa saja masih banyak, geng, yang masih kekurangan, yang masih kelaparan, yang masih susah mencari pekerjaan, yang rumahnya ya di bawah jembatan, itu masih banyak di Indonesia. Mohon maaf. Dan jamban-jamban juga kayak gitu ya. Itu masih banyak yang jambannya di air, di sungai kayak gitu. Jadi masih banyak, geng. Jadi gak usahlah kita untuk demi gengsi, untuk terlihat hebat, masuk berita Malaysia sampai ya Indonesia akan mengklaim negara terkaya nomor 4 di dunia. Malu, geng, ditertawakan sama rakyat Malaysia. Sedangkan rakyat kita masih berbondong-bondong mencari nafkah ke negara mereka. Kayak gitu. Kayak gimana? Nah, ini akan mereaction beberapa video lagi. Mungkin seperti inilah contoh negara kaya ataupun negara sejahtera, negara makmur, negara kaya dengan alamnya. Seperti inilah. Jom kita simak dulu bersama-sama. Nah, ini bukit-bukit ya. Bukit-bukit. Ini orang ini lagi nebang pokok ini, orang Indonesia. Nah, di Indonesia, tukang nebang pokoknya. Walaupun banyak bangunan tinggi, Indonesia ku tidak seperti ini ya. Keren sekali memang.
Dibikin-bikin ya kak ya, dibuat rumah kalau di Malaysia. Karena mungkin lebih kokoh mungkin kak, ataupun lebih pemandangannya lebih cantik, bisa jadi juga. Motor lah berserak-serak, mobil lah, ada tukang parkirnya, gimana Malaysia ini? Bang, enak kali akan di Malaysia ini. Banyak lampu-lampu, banyak bule-bule, cantik juga pemandangannya di sini. Bang, abang ngapainnya di situ? Cari rezeki lah dek, kok ditanya ngapain. Kok cari rezeki? Kita kan lagi liburan, Bang. Anak pinjai ke Malaysia. Abang mau ngapain? Di sini besinya nganggur semua dek, nggak ada yang kayaknya yang ngambil-ngambil besi gitu di Malaysia nih, banyak kali. Nganggur-nganggur segini sayang dek, mau bajir. Jadi abang mau kiloin semuanya? Ya nggak juga lah, yang ngapain tapi nanti ini berapa ini? Waduh. Bautnya keras sekali anjing. Di Malaysia, motor boleh masuk jalan tol. Hah, kok boleh? Di Indonesia, motor yang melalui jalan tol pasti sudah ditangkap oleh polisi. Nah, begini. Pemerintah Malaysia menganggap motor sebagai transportasi rakyat yang dilalui oleh pekerja atau untuk keluar kota. Sistem jalan tol di Malaysia sudah terancang dengan jalur khusus motor. Jalur ini terletak di sisi kiri jalan dan memiliki lebar sekitar setengah dari jalur mobil. Akses gratis untuk motor didorong demi efisiensi mobilitas. Pengendara motor di Malaysia justru tidak perlu membayar. Faktor budaya dan sejarah penggunaan jalan tol di Malaysia, kebijakan yang membolehkan motor melintas sudah berlaku sejak awal pada era 1980-an. Resiko dan pengawasan keamanan yang terus ditingkatkan. Malaysia memiliki lembaga yang terus meneliti dan menilai tingkat keselamatan pengguna jalan. Nah, kenapa di Indonesia motor tidak boleh lewat? Gokil banget. Nah, paspor banget. negara tetangga kita ini guys nih, naik lagi. Paspor Malaysia kini terkuat ketiga di dunia, kalahkan Jepang dan Amerika Serikat. Sementara itu Indonesia ribet banget, mesti ngurus visa mau ke negara manapun, susah nyari bebas visanya. Negara butut, lemah, emang nggak peduliin orang. Jadi Malaysia itu naik 7 posisi dari tahun sebelumnya berdasarkan paspor indeks tahun 2025 yang diterbitkan oleh firma Ini keuangan baru global negara Arton hebat. Capital. Peringkat baru ini menempatkan Malaysia sejajar dengan 15 negara lain seperti Belgia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, Luxembourg, Italia, Denmark, Portugal, Swiss, Yunani, Austria, Norwegia, Irlandia, dan Korea Selatan. Dengan peringkat tersebut, warga Malaysia kini dapat menikmati akses bebas visa ke 174 negara di seluruh dunia. Gila-gila gokil banget. Sementara itu, paspor Indonesia. Pantas saja banyak orang Indonesia yang pengen kerja di Malaysia dan Singapura. 7 hari Singapura Malaysia, ini dia beberapa gaji orang-orang yang bekerja di sini. Yang pertama kenalan saya, kebetulan dia kerja sebagai supir ambulan di Singapura dan gajinya adalah $3.000. Itu udah gaji paling kecil rata-rata di Singapura. Silakan Anda kalikan sendiri ke rupiahnya berapa. 10 jutaan. Yang kedua, di Singapura saya juga ketemu dengan orang Jawa yang kerjanya adalah mengasuh orang tua, nenek-nenek, di mana gajinya kurang lebih $1.000 Singapura setiap bulannya. Silakan Anda kalikan sendiri. Yang ketiga, saya naik Grab di Malaysia dan saya nanya ke orang Melayu di sini, berapa sih pendapatan mereka sehari-hari? Ternyata rata-rata 200 sampai 250 ringgit. Dan bersihnya dari Grab per hari itu 100 ringgit. Silakan Anda kalikan sendiri. Kemudian di Pinang ini ada orang Indonesia yang kerja di kilang minyak yang gajinya rata-rata 1.500. Gak ada bang, 1.500 sekarang mas, 1.800 sekarang. Kalau dia naik 1.700. tahu nama tingkatannya itu bisa lebih besar lagi. Silakan Anda kalikan sendiri. Gimana teman-teman, tertarik nggak Anda untuk kerja di luar negeri, khususnya di Singapura dan Malaysia ini? Gengsinya presiden kita kepada negara jiran Malaysia, Brunei, Singapura sampai mengklaim negara Indonesia nomor 4 terkaya di dunia. Namun itu hoax, ternyata nomor 4 termiskin di dunia, bahkan nomor 2. Dan kita juga mengklaim bahwa asalnya kita kaya dengan sumber alam, ternyata tidak. Kata Benny itu hoax. Waduh, kok bisa seperti itu ya? Negara kaya itu ya didukung juga oleh transportasinya, jalannya, rakyatnya mencari pekerjaan di mana-mana bisa. Dan ya juga faktor gedung-gedung juga, kecanggihannya, dan faktor pendidikannya, dan faktor paspornya juga. Itu baru negara hebat, negara berkembang, negara kuat. Kalau kita, ini bukan kita gini ya, kata orang-orang tadi kayak gitu ya kayaknya. Kalau kita nih pengekspor babu ke negara-negara jiran kita, ke negara Brunei, Malaysia paling banyak, Singapura, kita menjadi babu di sana.
menjadi jongos lah kitanya. Namun kalau kita ke Malaysia, kita lebih dianggap, kita dianggap saudara, kita dianggap keluarga oleh orang-orang Malaysia. Ya sama juga lah di negara-negara jiran, karena ya di antara negara-negara empat ini yang paling membutuhkan pekerjaan itu adalah Malaysia, Singapura, dan Brunei juga. Karena menolong ekonomi rakyat Indonesia. Nah, jadi gak usah angku, gak usah gengsi kayak gitu ya. Jadi kalau kita gengsi, kalau kita angku dan mengklaim kita negara terkaya nomor 4 di dunia, ups, malu sampai masuk berita berita Malaysia loh. Wow, keren sih menurut ikinya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.